apa sih biasanya permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita, Pak Soke, menjelang masa-masa ujian seperti ini? Rata-rata gini Mas ya, untuk menjelang ujian nasional semua orang istilahnya apa ya, berpikir, semua orang memikirkan bagaimana ujian ya, baik itu orang tua, guru maupun siswa, lebih-lebih siswa ya, dan dalam hal ini siswa biasanya itu yang tidak siap itu mentalnya dalam menghadapi ujian, karena di pikiran mereka itu yang ada itu udah ketakutan dulu, jadi siswa itu sangat ketakutan ya, bagaimana ujian ini bisa dilaksanakan dan sebagainya, bagaimana menghadapi soal-soal ya. Ini yang memang perlu kita siapkan itu adalah mental. Kalau masalah pelajaran insya Allah guru-guru sudah menyiapkan sedemikian rupa sehingga anak-anak tidak boleh yang namanya ketakutan tentang tidak bisa mengerjakan soal itu ya. Cuman sampai saat ini ujian itu seakan-akan jadi momok bagi anak-anak sekolah ya. Mereka dari kelas 1 ingin naik ke kelas 2, setelah kelas 2 naik ke kelas 3. Nah, di sini mereka setelah kelas 3 mereka akan ketakutan, takut tidak lulus gitu dan sebagainya. Nah, ini yang memang harus kita hilangkan. Jadi anak-anak harus benar-benar kita siapkan mentalnya untuk menghadapi ujian. Oke, jadi selama ini mental anak-anak ini masih belum siap Mas Oke ya? Rata-rata belum siap ya sih ya, karena apa? Begitu dia masuk kelas 3, yang ada di pikirannya itu sudah ketakutan. Karena orang tua bilang, sekarang kamu udah kelas 3, mau menghadapi ujian, kamu harus lebih rajin jadi belajar. Jadi belum apa-apa udah ditakut-takutin seperti itu. Ya, seperti kita mau jalan ya ke depan ya, semua orang bilang, di situ nanti ada macan, nanti macannya banyak sekali, nanti macan itu akan makan kita. Nah, di situ kita akan ketakutan. Sementara kalau kita nggak tahu bahwa di sana jalannya lapang dan sebagainya, insya Allah sih enak aja gitu ya. Oke. Berarti di sini orang tua juga seharusnya harus bisa bersikap yang lebih baik lagi nih Pak Soke. Jangan membuat satu hal yang menunjukkan atau menakut-nakuti si anak. Saya tahu tujuan orang tua sebetulnya menakut-nakut itu agar anaknya lebih rajin belajar. Cuman tapi tidak, caranya mungkin yang belum tepat ya Mas ya. Harusnya anak itu tidak usah ditakut-takuti bahwa ujian itu menakutkan. Takutnya nanti ya seperti ini, banyak anak yang ketakutan sehingga mereka bingung ya, mentalnya tidak siap untuk menghadapi ujian. Nah, akhirnya nanti pada waktu mengerjakan soal yang seharusnya bisa dijawab dengan benar, karena mentalnya belum siap tadi, maka yang terjadi jawaban itu jadi salah gitu loh. Nah, ini seharusnya seperti apa Pak Soke cara mempersiapkan mental anak supaya nanti lancar dalam menghadapi ujian? Kalau di tempat kami ya, kita juga membuka bahwa anak-anak yang mau ujian, yang mau konsultasi ke tempat kami berikan konsultasi gratis, tidak usah bayar Mas ya. Bagaimana cara menghadapi ujian, bagaimana cara memahami pola soal. Nah, yang terakhir di situ kita ajarkan bagaimana sih menyiapkan mental agar kita siap, benar-benar siap 100% menghadapi ujian. Nah, jadi semuanya ini intinya terletak pada mental anak-anak kita ini. Ya. Nah, jadi seperti ini, ada trik-trik khusus ya dalam menghadapi ujian ya, terutama untuk anak-anak yang ketakutan dan sebagainya. Itu di tempat kami kita ajarkan bagaimana sih cara menghilangkan ketakutan, bagaimana cara menghilangkan agar rasa was-was dalam menghadapi ujian. Ini sebetulnya bisa kita ajarkan pada anak-anak, dan ini tidak butuh waktu lama ya. Banyak anak-anak yang 2 hari sebelum ujian, 3 hari sebelum ujian ini malah sepertinya efektif. Tapi akan lebih bagus lagi apabila nanti sejak awal anak-anak itu sudah disiapkan mentalnya untuk menghadapi ujian tersebut. Ya, seperti mungkin beberapa waktu lalu kita juga pernah menghadirkan testimoni ya Pak Soke ya. Jadi seorang anak yang di Dau ya kalau nggak salah, betul, ya. Tryout kurang lebih 2 hari ya sebelum tryout dia ikut dalam proses aktivasi dan ternyata dia juara ranking 2 dari 5 kecamatan. Dari 5 kecamatan. Padahal waktu mengikuti aktivasi hanya selang 2 hari sebelum waktu pelaksanaan. Iya betul sekali Mbak Sia, itu memang trik kami ya, atau metode kami ya. Jadi anak-anak itu sebetulnya kan dari mulai kalau anak yang SMP, SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang itu kan tiap hari menerima pelajaran. Betul. Nah, cuman mereka itu kadang-kadang kan nggak bisa menyimpan apa yang diterima tersebut, sehingga nanti pada waktu ujian ini jadi blank, jadi lupa gitu loh. Karena rasa gugup juga bisa bikin lupa. Betul sekali Mbak Si. Atau gini, ada anak yang bimbang ya, ini saya bisa nggak menjawab soal-soal ini ya. Begitu mereka
muncul rasa bimbangnya, maka yang ada hanya keraguan-keraguan aja dalam mengerjakan soal. Nah, ini yang biasanya akan membuat anak-anak tersebut tidak lulus. Nah, sebetulnya anak ini pinter, cuman karena mentalnya belum siap, maka dia akan kesulitan dalam mengerjakan soal gitu. Dan ini juga berlaku pada semua anak. Jadi semuanya sebenarnya tekanan awalnya di sini adalah mental yang harus siap. Termasuk orang tua juga di sini harus mendukung penuh ya, jangan malah menakut-nakuti. Betul sekali. Maka gini Mbak Zia, di tempat kami apabila ada anak yang mau ujian, itu memang kita perlakukan khusus ya. Dan orang tua juga kita berikan waktu untuk berkonsultasi dengan kami, kita berikan tips-tips bagaimana anaknya nanti di rumah seperti itu. Terus memperlakukan anak di rumah juga nanti dikasih tahu juga nih Pak Soke. Betul sekali Mbak Zia. Jadi kita terbuka sekali sama siswa bahwa di rumah nanti anak-anak harus melakukan ini gitu. Ya, jangan sampai anak-anak ini nanti karena besoknya sudah mau ujian, malam ini diforsir dengan harus belajar. Ini nanti yang ada paginya ngantuk, capek. Betul. Nah, soal yang seharusnya mudah menjadi lebih Saya dulu sulit. juga merasakan Pak Soke, malam udah belajar, terus bangun habis sholat subuh belajar lagi. Iya betul sekali, itu yang biasanya yang diterapkan oleh anak-anak ya. Saya juga kasihan sebetulnya melihat anak-anak yang kemana-mana bawa buku, benar-benar ya. diporsir. Iya benar-benar harus belajar. Sementara mereka tidak pernah menyiapkan otaknya. Ini yang jarang terjadi. Bagaimana kita menyiapkan otak kita untuk menerima apa yang kita baca, untuk menyimpan apa yang kita baca. Sampai saat ini kan jarang sekali yang bisa melakukan itu. Di Tribina Cita diajarkan itu pasti. Gitu. Jadi setelah diaktifasi intuisi, nanti di Tribina Cita anak akan tahu bagaimana sih cara menyiapkan otak sebelum dia mulai menjawab soal atau sebelum proses belajar mengajar dilakukan.